Ustadz Syam, Assalamualaikum Iya, warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Gimana ini wabarakatuh. Bapak yang punya anak bayi? Sama aja hidupnya. Gitu ya, enggak? Alhamdulillah terus. Alhamdulillah, enggak Iya. ngantuk-ngantuk bangun-bangun terus? Kayaknya Subhanallah. Ngantuk, ngantuk. Baru Dia bayinya 1, saya 3. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam, Iya. berbicara tentang sholat nih Ustadz Syam. Nah kalau kita sholat itu kan kadang kita suka dengar imam mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada juga imam yang tidak mengucap bismillah. Nah itu boleh atau enggak sih? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana, Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Membaca al-basmalah, ya, membaca al-basmalah di dalam salat bagian daripada surah Al-Fatihah maupun surah-surah yang lainnya. Maka dari kalangan Syafi'iyah yang kita pakai di Indonesia, membaca Al-Basmalah dihukumi wajib di dalam setiap salat. Membaca Al-Basmalah dengan sir, tidak terdengar oleh makmum, dibaca Al-Basmalah dengan sir jikalau salatnya sir, zuhur, asar. Tapi jikalau salatnya jahar, subuh, maghrib, isya, maka wajib juga menjaharkan al-basmalah menurut kalangan madhab Syafi'iyah dan kita mengikuti madhab Syafi'iyah. Jadi kalau tidak pakai al-basmalah maka dihitung tidak sempurna al-fatihahnya. Kalau tidak sempurna al-fatihahnya berarti ada yang kurang dari rukunnya. Kalau ada yang kurang dari rukunnya berarti tidak sah salatnya. Maka wajib membaca al-basmalah di dalam salat, ya, utamanya di suratul Fatihah. Kenapa? Mengambil daripada hadis daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍahuma, beliau mengatakan saya tidak pernah mendengar Nabi salat tanpa memulai dengan bacaan al-basmalah, apalagi suratul Fatihah. Kemudian hadis yang kedua mengatakan bahwasanya ada 7 ayat yang engkau ulang-ulang dalam salatmu. 7 ayat tersebut adalah suratul Fatihah. Kalau kita hitung 7 berarti basmalah masuk dalam surah Al-Fatihah. Kapan kurang 1 ayat berarti Al-Fatihahnya cuma 6 ayat kalau dimulai daripada Alhamdulillahirabbil alamin. Namun mazhab yang lain berdalih bahwasanya 7 ayat itu dimulai daripada Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena ternyata dipisah. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru ayat ke-7. Mazhab selain mazhab Syafi'iyah. Maka di sini perbedaannya hanyalah sekitar disunnahkan atau tidak disunnahkan. Kalangan Syafi'iyah bukan lagi disunnahkan, tapi diwajibkan. Kenapa? Dalil yang ketiga, sahabat ketika membaca ataupun menulis Al-Quran, menulis Al-Basmalah di setiap awal-awal surah. Jadi setiap awal-awal surah saja itu dituliskan Al-Basmalah. Maka baik suratul Fatihah ataupun surah yang lainnya, kalau surah yang lainnya sunnah membaca Al-Basmalah sebelumnya, kecuali di pertengahan surah, ya, kecuali di pertengahan surah ataupun membaca suratul Baqarah tidak pakai basmalah. Tapi surah yang lainnya tetap disunnahkan untuk membaca Al-Basmalah. Maka dari itu kalangan Syafi'iyah mewajibkan untuk membaca Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim di setiap suratul Fatihah di dalam sholat kita. Kapan tidak membaca Al-Basmalah maka dianggap tidak sah sholatnya. Berbeda dengan pendapat imam yang lain. Ada yang mengatakan disunnahkan, ada yang mengatakan tidak diperbolehkan sama sekali karena seakan-akan membaca daripada atau menambah daripada ayat daripada suratul Fatihah. Dari perbedaan ini kita belajar ikut imam sajalah. Kalau di Indonesia imam kita membaca Al-Basmalah, mayoritas kita menganut Syafi'iyah, ciri khasnya Syafi'iyah, kapan ada peluang pahala diambil. Bayangin kalau 1 huruf 10 pahalanya, berapa huruf dalam Al-Basmalah, maka semakin banyak pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Dan yang jadi imam juga harus paham. Betul. Sholatnya di mana? Oh, saya sholatnya di masjid Imam Syafi'i. Maksudnya orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i, supaya karena madhab Imam Syafi'i kan baca bismillah wajib. Sudah ikutin aja, dia sebagai imam baca bismillah. Untuk atau dia jadi menghargai. makmum saja, Oh, gak usah jadi imam. baik. Kayak saya Abdurrahman Sudes waktu imamnya Di Istiqlal, betul. malah baca basmalah kan. Betul. Iya, orang padahal- paham. Paham.
Islam. Padahal biasanya enggak ya. Kalau di Biasanya Masjid sir. Haram enggak. Tapi Oke. pas imam di Masjid Istiqlal, Betul. baca luar Jadi biasa. mengedepankan adab juga dalam Karena bukan beragama. hanya menghargai, Ca. Kasihan makmumnya, ndak sah jadinya. Kalau kita nganggap basmalah itu wajib, Oke. lalu imam tidak baca basmalah, kita ndak sah. Masya Allah, baik. Jazakallah khairan, Kak Sirot. Terima kasih guru-guruku, Ustadz Maulana. Ya. Nih aku mau nanya sama Ustadz Maulana, tapi Ya. kita lihat dulu foto yang ini nih. Oh, ada. Nih, ada foto ini. Aku tuh bingung banget nih Ustadz. Nah, boleh nggak sih kalau kita sholat pakai alas kaki? Tuh, ada yang pakai sepatu, ada yang pakai APD seperti itu tuh, ada yang Oke, pakai oke, sepatu oke, juga oke. kayak gitu ya Oke, kan? oke. Itu kayaknya lagi di Padang kayaknya ya, maksudnya Oke, lagi di lapangan. di lapangan gitu kan. Nah, gini. atau pakai kaos kaki. Pakai kaos Pakai kaki. kaos kaki, ada yang Oh, bilang iya. boleh, ada yang bilang nggak Oh, boleh. kalau aku di Turki pakai kaos kaki Nah, itu boleh atau enggak, Ustadz? Jawabannya ini, Ya. Cica. Setelah ini, yang satu ini kita akan bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Yeay. Alhamdulillah. Oh iya. Di Mekah juga. Boleh nggak sih sebenarnya bingung deh.